Assalamualaikum. Alhamdulillah. Salam sehat, salam berbahagia. Ketemu lagi dengan saya Hafaz. Untuk membaca hari ini ada Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Harry Potter dan Tawanan Azkaban. Hari ini kali ini kita masuk ke bagian 9, kekalahan yang menyedihkan. Sebelum membaca, seperti biasa, minta maaf kalau saya salah dalam membacakan mantra mungkin atau istilah-istilah yang ada di baik pun istilah-istilah bahasa Inggris, bahasa asing, ataupun istilah-istilah yang hanya ada di dalam novel ini, nama orang, nama tempat, bahkan istilah-istilah bahasa Indonesia sendiri. Kalau saya salah dalam membacakannya, mohon maaf. Oke. Bagian 9, kekalahan yang menyedihkan. Profesor Dumbledore menyuruh semua anak Gryffindor kembali ke aula besar. 10 menit kemudian, mereka disusul anak-anak Hufflepuff, Ravenclaw, dan Slytherin, yang semuanya tampak amat bingung. Para guru dan aku perlu mengadakan pemeriksaan menyeluruh di kastil. Profesor Dumbledore menjelaskan kepada mereka, sementara Profesor McGonagall dan Flitwick menutup semua pintu masuk ke aula besar. Demi keselamatan kalian sendiri, kalian terpaksa harus menginap di sini. Aku ingin para prefek menjaga semua pintu masuk ke aula ini, dan aku menunjuk ketua murid laki-laki dan perempuan untuk menjadi penanggung jawab. Gangguan dalam bentuk apapun harus segera dilaporkan kepadaku. Dia menambahkan kepada Percy, yang kelihatannya amat bangga dan belagak penting. Kirim kabar lewat salah satu hantu. Saat akan meninggalkan aula, Profesor Dumbledore berhenti sejenak dan berkata, "Oh ya, kalian akan memerlukan." Satu lambaian santai tangannya membuat meja-meja panjang berterbangan merapat ke dinding. Satu lambaian lagi, dan di lantai langsung bertebaran ratusan kantong tidur ungu yang empuk. "Selamat tidur," kata Profesor Dumbledore, lalu menutup pintu di belakangnya. Aula besar langsung mendengung ramai. Anak-anak Gryffindor menceritakan kepada teman-teman dari asrama lain apa yang terjadi. Semua masuk kantong tidur, kata Percy. Ayo, jangan bicara terus. Lampu padam 10 menit lagi. Yuk. Ron mengajak Harry dan Hermione. Mereka meraih 3 kantong tidur dan menyeretnya ke sudut. Apakah menurutmu Black masih dalam kastil? Hermione berbisik tegang. Dumbledore jelas beranggapan begitu, kata Ron. Untuk benar dia memilih malam ini, kata Hermione. Ketika mereka masuk ke dalam kantong tidur, masih berpakaian lengkap dan bertumpu pada lengan mereka dan mengobrol. Pas kita tidak sedang di dalam menara. Kurasa dia tak tahu hari ini tanggal berapa, karena dalam perharian, kata Ron. Tidak sadar hari ini hari Halloween. Kau sadar? Pasti dia langsung menerobos ke sini. Hermione bergidik. Di sekeliling mereka anak-anak melontarkan pertanyaan yang sama. Bagaimana dia masuk? Mungkin dia tahu bagaimana cara beraparate, kata seorang anak Ravenclaw sekitar semeter dari mereka. Muncul begitu saja dari udara kosong, tahu kan? Menyamar barangkali, kata anak Hufflepuff kelas 5. Bisa saja dia terbang masuk, Dean Thomas menebak. Astaga, apakah aku satu-satunya anak yang mau membaca sejarah Hogwarts? Tanya Hermione kesal kepada Harry dan Ron. Mungkin, kata Ron. Kenapa? Karena kastil ini dilindungi tidak hanya oleh tembok, tahu, kata Hermione. Ada bermacam-macam sihir yang digunakan untuk mencegah orang masuk secara diam-diam. Kau tidak bisa begitu saja beraparate masuk sini, dan aku mau tahu penyamaran apa yang bisa mengelabui para dementor itu. Mereka menjaga semua pintu masuk ke halaman kastil. Mereka pasti melihat kalau Black terbang masuk. Dan Field tahu semua orang rahasia, jadi pasti dementor menjaganya juga. Lampu akan dipadamkan sekarang, Percy berteriak. Semua masuk kantong tidur dan jangan bicara lagi. Lilin-lilin serentak padam. Satu-satunya penerangan sekarang berasal dari hantu-hantu keperakan yang berterbangan sambil bicara serius kepada Prefect. Dan dari langit-langit sihir yang seperti halnya langit-langit di luar bertaburan bintang. Semua itu ditambah bisik-bisik yang masih memenuhi aula, membuat Harry merasa seakan dia tidur di luar, dihembus angin sepoi-sepoi. 1 jam sekali, seorang guru akan muncul di aula untuk mengecek apakah semua baik-baik saja. Kira-kira pukul 3 pagi. Ketika banyak anak akhirnya sudah tidur, Profesor Dumbledore masuk.
Harry melihatnya memandang berkeliling mencari Percy yang berpatroli di antara kantong-kantong tidur, menegur anak-anak yang masih ngobrol. Percy berada tak jauh dari Harry dan Ron, yang buru-buru berpura-pura tidur ketika langkah-langkah Dumbledore terdengar mendekat. "Ada tanda tentang dia, Profesor?" tanya Percy dalam bisikan. "Tidak. Semua oke di sini?" "Semua terkendali, Sir." Bagus. Tak perlu memindahkan mereka sekarang. Aku sudah mendapatkan penjaga sementara untuk lubang lukisan Gryffindor. Kalian sudah bisa pindah lagi ke sana besok. Dan si Nyonya gemuk, Sir, bersembunyi di peta Agrilshire di lantai 2. Rupanya dia menolak mengizinkan Black masuk tanpa kata kunci. Maka Black menyerangnya. Si Nyonya gemuk masih sangat terpukul. Tapi begitu dia sudah tenang, aku akan meminta Mr. Filch memperbaikinya. Harry mendengar pintu berderit terbuka lagi, lalu langkah-langkah kaki. "Kepala sekolah?" tanya Snape yang datang. Harry tak bergerak, memasang telinga tajam-tajam. "Seluruh rantai 3 sudah diperiksa. Dia tak ada di sana, dan Filch sudah memeriksa ruang bawah tanah. Di sana juga tak ada." "Bagaimana dengan menara astronomi? Ruang Profesor Trelawney, kandang burung hantu?" "Sudah diperiksa." Baik, Severus. Aku sudah memperkirakan Black tidak akan berlama-lama di sini. Apakah Anda punya teori bagaimana caranya dia masuk, Profesor?" tanya Snape. Harry mengangkat kepalanya sedikit sekali dari lengannya, agar telinganya yang satu lagi bisa ikut mendengar. "Banyak, Severus. Semuanya sama tak mungkinnya." Harry membuka matanya sedikit dan memandang ke tempat mereka berdiri. Dumbledore membungkunginya, tetapi dia bisa melihat wajah Percy yang penuh perhatian dan profil Snape yang tampak sangat marah. "Anda ingat pembicaraan kita kepala sekolah sebelum awal tahun ajaran baru?" kata Snape, yang nyaris tak menggerakkan bibirnya. Seakan dia tak ingin mengikutkan Percy dalam percakapan ini. "Ingat, Severus," kata Dumbledore, dan ada nada memperingatkan dalam suaranya. "Rasanya nyaris tak mungkin kalau Black berhasil memasuki sekolah ini tanpa bantuan orang dalam. Aku mengemukakan kecemasanku ketika Anda memperkerjakan. Aku tak percaya ada orang di dalam kastil ini yang membantu Black masuk," kata Dumbledore, dan nadanya jelas menyatakan bahwa topik ini ditutup, sehingga Snape tidak bicara lagi. "Aku harus menemui para Dementor," kata Dumbledore. "Aku sudah berjanji untuk memberitahu mereka jika pemeriksaan kita sudah selesai." "Apakah mereka tidak mau membantu, Sir?" tanya Percy. "Oh, mereka mau," kata Dumbledore dingin. "Tapi tak ada Dementor yang akan melangkah di ambang pintu kastil ini selama aku masih kepala sekolah." Percy tampak agak malu. Dumbledore meninggalkan aula, berjalan cepat tanpa suara. Snape masih berdiri sejenak, memandang si kepala sekolah dengan kesal. Kemudian dia pergi juga. Harry melirik ke arah Ron dan Hermione. Mata mereka berdua juga terbuka, memantulkan langit-langit yang bertaburan bintang. "Mereka bicara apa?" tanya Ron tanpa suara. Selama beberapa hari berikut, tak ada hal lain yang dibicarakan seluruh sekolah kecuali Sirius Black. Dugaan-dugaan tentang bagaimana dia memasuki kastil semakin lama semakin liar. Hannah Abbott, anak Hufflepuff, melewatkan banyak waktu dalam pelajaran herbologi dengan memberitahu siapa saja yang mau mendengarkan bahwa Black bisa berubah menjadi semak bunga. Kanvas lukisan si Nyonya gemuk yang compang-camping sudah diturunkan dari dinding dan digantikan oleh lukisan Sir Cadogan dan kuda poninya yang gemuk abu-abu. Tak ada yang senang dengan perubahan ini. Sir Cadogan melewatkan separuh waktunya menantang duel anak-anak, dan separuhnya lagi dia menggantikan kata kunci yang paling sedikit 2 kali sehari. "Dia gila," kata Seamus Finnegan jengkel kepada Percy. "Tak bisakah diganti orang lain saja?" Tak ada lukisan lain yang mau," kata Percy. Semua ketakutan oleh kejadian dialami si Nyonya gemuk. Sir Cadogan satu-satunya yang cukup berani untuk menjadi sukarelawan. Tetapi bagi Harry, Sir Cadogan itu cuma masalah kecil. Sekarang dia diawasi begitu ketat. Guru-guru mencari alasan untuk menemaninya berjalan di koridor, dan Percy Weasley, yang menurut dugaan Harry melaksanakan perintah ibunya, membututinya kemanapun dia pergi, seperti anjing penjaga besar yang angkuh. Sebagai puncaknya,
Profesor McGonagall memanggil Harry ke dalam kantornya. Dengan wajah yang begitu muram sehingga Harry mengira pasti ada yang baru meninggal. Tak ada gunanya menyembunyikan darimu lebih lama lagi, Potter, katanya sangat serius. Aku tahu ini akan mengejutkanmu, tapi Sirius Black, saya tahu dia mencari saya, kata Harry letih. Saya mendengar ayah Ron memberitahu ibunya, Mr. Weasley bekerja di Kementerian Sihir. Profesor McGonagall terperanjat sekali. Dia memandang Harry selama beberapa saat, kemudian berkata, nah, kalau begitu Potter, kau akan mengerti kenapa menurutku berbahaya jika kau berlatih Quidditch di malam hari. Di lapangan hanya bersama anggota timmu akan riskan, Potter. Hari Sabtu sudah pertandingan pertama kita, kata Harry Berang. Saya harus berlatih, Profesor. Profesor McGonagall menimbang-nimbang dengan serius. Harry tahu dia sangat berkepentingan untuk prospek kemenangan tim Gryffindor. Bahkan dia sendirilah dulu yang menyarankan Harry untuk menjadi Seeker. Harry menunggu, menahan nafas. Profesor McGonagall berdiri dan memandang keluar jendela ke lapangan Quidditch yang tampak samar-samar di balik tirai hujan. Ya, aku ingin sekali kita memenangkan piala akhirnya. Tetapi bagaimanapun juga, Potter, aku akan lebih tenang kalau ada guru yang hadir. Aku akan meminta Madam Hawk mengawasi latihan kalian. Semakin dekat pertandingan pertama Quidditch, cuaca semakin buruk. Tak gentar, tim Gryffindor berlatih lebih keras dari sebelumnya di bawah pengawasan Madam Hawk. Kemudian, pada latihan terakhir mereka sebelum pertandingan hari Sabtu, Oliver Wood menyampaikan berita tak menyenangkan kepada tim. Kita tidak akan bermain melawan Slytherin, katanya, tampak sangat berang. Flynn baru saja menemuiku. Sebagai gantinya kita akan melawan Hufflepuff. Kenapa? Seluruh anggota timnya berseru bersamaan. Alasan Flynn adalah karena lengan Seeker mereka belum sembuh, kata Wood, menggertak gigi dengan marah. Tapi jelas sekali kenapa mereka mundur. Mereka tak mau main dalam cuaca buruk begini. Mereka mengira kesempatan mereka akan berkurang. Sepanjang hari itu angin bertiup amat kencang dan hujan turun lebat. Dan saat Wood bicara, mereka mendengar gegar guruh dari kejauhan. Tangan Malfoy tidak apa-apa, kata Harry Berang. Dia cuma pura-pura. Aku tahu. Tapi kita tidak dapat membuktikannya, kata Wood getir. Dan selama ini kita melatih langkah-langkah untuk menghadapi Slytherin. Sekarang ternyata kita melawan Hufflepuff dan kayak mereka sangat berbeda. Mereka punya kapten baru, merangkap Seeker, Cedric Diggory. Angelina, Alicia, dan Katie tiba-tiba terkikik. Apa? Tanya Wood, mengerenyit melihat mereka malah senang. Cowok jangkung yang cakep itu kan, kata Angelina. Gagah dan pendiam, kata Katie. Dan mereka mulai terkikik lagi. Dia pendiam karena merangkai 2 kata saja tak bisa, kata Fred. Habis sabar. Heran, kenapa kau cemas, Oliver? Hufflepuff kan lawan yang enteng. Terakhir kali kita berhadapan dengan mereka baru 5 menit main, Harry sudah berhasil menangkap Snitch. Ingat? Waktu itu kita main dalam kondisi yang lain sama sekali, teriak Wood. Matanya agak mendeli. Diggory membuat tim mereka kuat dan Seeker yang hebat. Aku sudah khawatir kalian akan menanggapinya dengan enteng begini. Kita tak boleh ngelengah. Kita harus berkonsentrasi ke tujuan kita. Slytherin mencoba menjegal kita. Kita harus menang. Oliver, tenang, kata Fred, agak cemas. Kita tidak memandang enteng Hufflepuff. Sama sekali tidak. Hari sebelum bertanding, angin menderu-deru. Dan hari sebelum bertanding, angin menderu-deru. Dan hujan turun semakin lebat. Koridor dan ruang-ruang kelas gelap sekali, sehingga obor-obor dan lentera-lentera tambahan dinyalakan. Tim Slytherin kelihatan sangat puas, apalagi Malfoy. Kalau saja tanganku sudah lebih baik. Dia menghela napas, sementara badai menerjang jendela. Harry tak punya tempat lagi dalam kepalanya untuk mencemaskan hal lain kecuali pertandingan hari berikutnya. Oliver Wood bolak-balik bergegas mendatanginya pada waktu pergantian pelajaran dan memberinya saran-saran. Ketiga kalinya ini terjadi, Wood bicara sangat lama, sehingga mendadak Harry sadar dia sudah terlambat 10 menit dari pelajaran terhadap pertahanan ilmu hitam. Dia langsung berlari ke kelasnya dan Oliver berteriak-teriak di belakangnya. Diggory bisa berkelit gesit sekali, Harry, cobalah memutarinya. Harry berhenti di depan kelas pertahanan terhadap ilmu hitam, membuka pintunya dan bergegas masuk. Maaf saya terlambat, Profesor Lupin, saya...
Tapi ternyata bukan Profesor Lupin yang mendongak memandangnya dari balik meja guru, melainkan Snape. Pelajaran sudah dimulai 10 menit yang lalu, Potter. Jadi kurasa angka Gryffindor dikurangi 10. Duduk. Tetapi Harry tidak bergerak. Di mana Profesor Lupin? Katanya. Dia bilang dia sakit, dia tak bisa mengajar hari ini, kata Snape dengan senyum sangar. Bukankah kau kusuruh duduk? Tetapi Harry tetap berdiri di tempatnya. Sakit apa dia? Mata hitam Snape berkilat. Tidak membahayakan hidup, kata Snape. Sepertinya dia menyesal. Penyakit Lupin tidak parah. Potong 5 angka dari Gryffindor lagi. Dan kalau aku harus menyuruhmu duduk sekali lagi, 50 angka. Harry berjalan pelan ke kursinya dan duduk. Snape memandang berkeliling keras. Seperti yang tadi kukatakan, sebelum di Selah Potter, Profesor Lupin tidak meninggalkan catatan tentang topik apa saja yang kalian pelajari sejauh ini. Maaf, Sir. Kami sudah mempelajari Bogart, Redcap, Kappa, dan Grindylow, kata Hermione lancar. Dan kami baru akan... Diam, kata Snape dingin. Aku tidak meminta informasi. Aku cuma mengomentari cara Profesor Lupin yang tidak pandai mengatur. Dia guru pertahanan terhadap ilmu hitam terbaik yang kami punya, kata Dean Thomas berani, dan suruh keras bergumam menyetujui. Snape kelihatan lebih galak lagi. Kalian ini gampang puas. Lupin memberi beban kalian terlalu ringan. Redcap dan Grindylow hanya harus dikuasai anak-anak kelas 1. Hari ini kita akan membahas. Harry mengawasinya, membuka-buka bukunya sampai ke bab terakhir. Yang dia tahu pasti belum dipelajari. Manusia serigala, kata Snape. Tapi Sir, kata Hermione yang rupanya tak bisa menahan diri, kami harusnya belum membahas manusia serigala. Kami baru akan mulai mempelajari Hinkipang. Miss Granger, kata Snape dengan suara tenang membahayakan. Kukira aku yang mengajar di kelas ini, bukan kau. Dan aku menyuruh kalian semua membuka halaman 394. Dia memandang berkeliling lagi. Semuanya sekarang. Dengan saling melirik jengkel dan menggerutu sebal, anak-anak membuka buku mereka. Siapa di antara kalian yang tahu bagaimana membedakan manusia serigala dari serigala asli? Tanya Snape. Semua duduk bergeming kecuali Hermione yang tangannya sepertinya sering terjadi mengacung ke atas. Ada yang tahu? Kata Snape, tidak mengacuhkan Hermione. Senyum sangarnya bertampang lagi. Apa Profesor Lupin dulu mengajari kalian perbedaan dasar antara... Kami sudah memberitahu Anda, kata Parvati mendadak. Kami belum sampai ke manusia serigala. Kami masih... Diam, bentak Snape. Wah. Tak kukira aku akan bertemu anak-anak kelas 3 yang bahkan tak bisa mengenali manusia serigala kalau mereka melihatnya. Aku akan memberitahu Profesor Dumbledore, kalian semua ini sangat ketinggalan. Maaf, Sir, kata Hermione yang tangannya masih mengacung. Manusia serigala berbeda dari manusia asli dalam beberapa hal kecil. Moncong manusia serigala ini kedua kalinya kau bicara saat bukan giliranmu, Miss Granger, kata Snape dingin. Potong 5 angka dari Gryffindor karena kau sok tahu dan menyebalkan. Wajah Hermione merah padam. Dia menurunkan tangannya dan memandang lantai dengan air mata berlinang. Semua anak memandang Snape dengan marah. Jelas, seluruh kelas sangat membenci Snape karena mereka semua pernah mengatai Hermione sok paling tahu tidak satu kali, dan Ron yang menyebut Hermione sok tahu paling tidak 2 kali seminggu berkata keras. Anda mengajukan pertanyaan dan dia tahu jawabannya. Buat apa bertanya kalau Anda tidak mau dijawab? Seluruh kelas langsung tahu Ron sudah kelewatan. Snape perlahan mendekatinya dan seluruh kelas menahan napas. Detensi, Weasley, kata Snape licin. Wajahnya sangat dekat dengan Ron. Dan kalau aku sekali lagi mendengarmu mengkritik cara mengajarku, kau akan sangat menyesal. Tak seorang pun bersuara sepanjang sisa pelajaran. Mereka cuma duduk dan membuat catatan tentang manusia serigala dari buku pelajaran. Sementara Snape berjalan hilir mudik di antara kursi-kursi, memeriksa pekerjaan yang telah mereka lakukan bersama Profesor Lupin. Penjelasan yang sangat parah. Itu keliru. Kapal lebih umum ditemukan di Mongolia. Profesor Lupin memberi nilai 8 untuk ini.
mungkin aku cuma akan memberikan nilai 3. Ketika akhirnya bel berdering, Snap menahan mereka. Kalian harus menulis karangan untuk diserahkan kepadaku tentang cara-cara mengenali dan membunuh manusia serigala. Minimal 2 gulungan per kamen dan serahkan paling lambat Senin pagi. Sudah waktunya. Ada orang yang mengawasi kelas ini. Weasley, kau tinggal. Kita harus mengatur detensimu. Harry dan Hermione meninggalkan kelas bersama teman-temannya yang lain. Anak-anak menuju sampai di luar jangkauan pendengaran, lalu menggerutu jengkel. Snape belum pernah bersikap begini terhadap guru pertahanan ilmu hitam yang lain. Meskipun dia memang menginginkan jabatan ini. Harry berkata kepada Hermione, kenapa dia benci betul kepada Lupin? Apa menurutmu ini gara-gara Bogart? Aku tak tahu, kata Hermione termenung-menung. Tapi aku sungguh berharap Profesor Lupin cepat sembuh. Ron bergabung dengan mereka 5 menit kemudian dalam keadaan murka. Kalian tahu tidak aku disuruh apa oleh si... Dia menyebut Snape sesuatu yang membuat Hermione berkata, Ron, itu. Aku harus menggosok pispot di rumah sakit tanpa sihir. Ron bernapas berat, tangannya terkepal. Kenapa Black tidak bersembunyi di kantor Snape saja? Dia bisa menghabisinya untuk kita. Harry terbangun pagi sekali esok harinya. Hari masih gelap. Sesaat dia mengira deru angin telah membangunkannya. Kemudian dirasakan angin dingin di tengkuknya dan dia duduk tegak. Beavis si hantu jahil melayang-layang di sebelahnya, meniup-niup telinganya keras-keras. Ngapain sih kau? Tanya Harry marah. Beavis menggembungkan pipinya meniup keras-keras dan meluncur mundur keluar kamar terkekeh-kekeh. Harry geragapan mengambil bekernya. Baru 4:30, seraya mengutuk Beavis. Harry berguling dan berusaha tidur lagi. Tetapi sesudah bangun, susah sekali mengabaikan gelegar guru, hempasan badai ke tembok kastil dan derak pohon dari kejauhan hutan terlarang. Beberapa jam lagi dia akan berada di lapangan Quidditch, berjuang melawan badai itu. Akhirnya Harry menyerah. Dia bangun, berpakaian, mengambil Nimbus 2000-nya dan berjalan diam-diam meninggalkan kamar. Ketika Harry membuka pintu, ada yang melewati kakinya. Dia membungkuk dan berhasil menangkap ujung ekor Crookshanks yang berbulu lebat dan menariknya keluar. Tahu tidak, kurasa pendapat Ron tentangmu benar, kata Harry kepada Crookshanks dengan curiga. Ada banyak tikus di sekitar tempat ini. Sana buru mereka. Ayo, dia menambahkan, mendorong Crookshanks dengan kakinya supaya kucing itu menuruni tangga spiral. Jangan ganggu Scabbers. Badai terdengar lebih keras lagi dari ruang rekreasi. Tapi Harry tahu pertandingan tak akan dibatalkan. Pertandingan Quidditch tidak dibatalkan hanya karena soal kecil semacam hujan badai disertai guru dan petir. Meskipun demikian, Harry sudah mulai merasa sangat khawatir. Wood telah menunjuk anak yang bernama Cedric Diggory di koridor. Diggory anak kelas 5 dan tubuhnya jauh lebih besar daripada Harry. Seeker biasanya ringan dan gesit, tetapi berat badan Diggory akan menguntungkan dalam cuaca seperti ini. Karena demikian, sedikit kemungkinan dia akan diterbangkan keluar jalur. Harry melewatkan waktu menunggu datangnya subuh di depan perapian. Sekali-sekali bangkit untuk menghalangi Crookshanks menyelinap naik ke kamar anak laki-laki lagi. Akhirnya Harry memperhitungkan, sudah waktunya sarapan. Maka ia keluar lewat lubang kukisan sendirian. Bangkit dan berperanglah, anjing kampung kudisan, teriak Sir Cadogan. Tutup mulut. Harry menguap. Kantungnya sedikit berkurang setelah dia makan semangkuk besar bubur dan pada saat dia makan roti panggang, sisa anggota tim lainnya telah bermunculan. Pertandingan hari ini akan berat, kata Wood, yang tidak makan apa-apa. Berhentilah cemas, Oliver, kata Alicia menghibur. Kami tidak keberatan sedikit kehujanan, tetapi jelas tidak hanya sedikit kehujanan. Begitu populernya Quidditch sehingga seluruh sekolah muncul untuk menontonnya seperti biasa. Tetapi mereka berlarian menyeberang padang rumput menuju ke lapangan Quidditch. Kepala-kepala tertunduk menahan terpaan angin kencang. Payung-payung terlepas diterbangkan angin dari tangan mereka. Tepat sebelum masuk ke kamar ganti, Harry melihat Malfoy, Crabbe, dan Goyle yang sedang Tepat sebelum masuk ke kamar ganti, Harry melihat Malfoy, Crabbe, dan Goyle sedang berjalan menuju lapangan Quidditch tertawa-tawa dan menunjuk-nunjuknya dari bawah payung raksasa. Tim Gryffindor memakai jubah merah tua seragam mereka dan menunggu pidato sebelum pertandingan Wood yang biasa.
Tetapi ternyata tidak ada. Wood mencoba bicara beberapa kali, menghasilkan bunyi seperti berdegup, kemudian menggeleng putus asa dan memberi isyarat agar anggota tim mengikutinya. Angin begitu kencang sehingga mereka terhuyung miring saat berjalan ke lapangan. Jika penonton bersorak, mereka tak bisa mendengarkannya. Jika penonton bersorak, mereka pun tak akan bisa mendengarkannya karena tertelan gegar-geruh. Hujan membasahi kacamata Harry. Bagaimana dia bisa melihat Snitch dalam keadaan begini? Tim Hufflepuff menyongsong dari sisi berlawanan, memakai jubah kuning kenari. Kedua kapten saling mendekat dan berjabat tangan. Diggory tersenyum kecil kepada Wood, tapi rahang Wood seakan terkunci. Dia cuma mengangguk. Harry melihat Madam Hawk mengucapkan perintah. "Naik ke sapu kalian." Harry menarik kaki kanannya dari lumpur dengan bunyi berkecipak karena becek dan mengayunkan ke atas nimbus 2000-nya. Madam Hawk mendekati peluit ke mulutnya dan meniupnya. Bunyinya nyaring seakan dari kejauhan. Pertandingan pun dimulai. Harry meluncur naik dengan cepat, tetapi nimbusnya sedikit terombang-ambing tertiup angin. Sebisa mungkin dia memeganginya agar mantap, lalu menyipitkan matanya mencari-cari Snitch. Dalam waktu 5 menit, Harry sudah basah kuyup kedinginan, nyaris tak bisa melihat teman-teman timnya lagi. Apalagi Snitch yang kecil mungil. Dia terbang bolak-balik di atas lapangan, melewati sosok-sosok samar merah dan kuning. Sama sekali tak tahu apa yang sedang terjadi. Dia tak bisa mendengar komentar karena kalah oleh deru angin. Para penonton tersembunyi di bawah samudra mantel dan payung-payung. 2 kali Harry nyaris dijungkirkan oleh Bludger. Pandangannya sangat dikaburkan oleh hujan yang menimpa kacamatanya, sehingga dia tak melihat Bludger itu datang. Dia juga tak bisa memperkirakan waktu, meskipun makin lama makin susah menjaga sapunya agar tetap lurus. Langit tampak semakin gelap, seakan malam telah memutuskan untuk tiba lebih awal. Dua kali Harry nyaris tertabrak pemain lain, tanpa mengetahui apakah dia teman atau lawan. Semuanya sekarang sudah basah kuyup dan hujan luar biasa lebat. Dia tak akan bisa mengenali teman-temannya. Ketika petir menyambar untuk pertama kalinya, terdengar peluit Madam Hawk. Harry cuma bisa melihat sosok Wood dalam hujan lebat memberi isyarat agar dia mendarat. Seluruh anggota tim mendarat berkecipat di lumpur. "Aku meminta time out," Wood berseru pada timnya. "Ayo ke bawah sini." Mereka berkerumun rapat di tepi lapangan, di bawah payung besar. Harry mencopot kacamatanya dan cepat-cepat menggosoknya ke jubah. "Berapa skornya?" "Kita unggul 50 angka," kata Wood. "Tapi kalau kita tidak segera mendapatkan Snitch, kita akan main sampai malam." "Aku tak punya kesempatan karena pakai ini," kata Harry putus asa seraya melambaikan kacamatanya. Tepat saat itu Hermione muncul di balik bahunya. Dia berkerudung mantelnya dan herannya wajahnya berseri-seri. "Aku punya ide, Harry. Berikan padaku kacamatamu, cepat." Harry menyerahkan kacamatanya kepada Hermione dan seluruh tim memandang takjub. Hermione menyentuh kacamata itu dengan tongkatnya dan berkata, "Impervious." "Nah," katanya, menyerahkan kembali kacamatanya kepada Harry. "Kacamatamu sekarang akan menolak air." Wood sangat berterima kasih, sampai tampaknya mau mencium Hermione. "Brilian," katanya serak pada Hermione yang berbalik dan menghilang di antara para penonton. "Oke, tim, ayo berjuang." Mantra Hermione berhasil. Harry masih kaku kedinginan, tak pernah sebasah kuyup itu seumur hidupnya. Tetapi dia bisa melihat. Penuh tekad baru dia mendesak sapunya menerobos cuaca buruk, memandang segala arah mencari Snitch, menghindari Bludger, melesat membungkuk di bawah Diggory yang terbang ke arah berlawanan. Terdengar gelegar guruh lagi, diikuti oleh sambaran petir. Keadaan makin lama makin berbahaya. Harry perlu segera mendapatkan Snitch-nya. Dia berbalik, bermaksud terbang ke tengah lapangan. Tetapi saat itu sambaran petir menerangi tribun dan Harry melihat sesuatu yang langsung mengacaukan pikirannya. Siluet anjing besar berbulu yang tak jelas terpeta berlatar belakang langit. Duduk tak bergerak di deretan tempat duduk paling atas yang kosong. Tangan Harry yang kebas tergelincir pada gagang sapu dan nimbusnya merosot lebih dari 1 meter. Menggeleng, mengibaskan poni yang basah dan matanya, dia menyipitkan mata memandang tribun lagi. Anjing itu sudah lenyap. "Harry!" terdengar teriakan merana Wood dari gawang Gryffindor. "Harry, di belakangmu!" Harry memandang berkeliling liar. Cedric Diggory sedang meluncur ke arahnya dan setitik emas mungil
berkilau di udara, berguyur hujan di antara mereka. Tersentak panik, Harry membungkuk sampai datar di atas sapunya dan melesat menuju Snitch itu. "Ayo!" dia berseru kepada Nimbus 2000-nya. Sementara hujan melucuti wajahnya. "Lebih cepat lagi!" Tapi aneh sekali, kesunyian mengerikan menyebar di seluruh stadion. Angin, walau masih sekencang sebelumnya, lupa untuk menderu. Seakan ada yang memutar tombol mematikan suara. Seakan Harry mendadak tuli. Apa yang terjadi? Dan kemungkinan gelombang rasa dingin mengerikan sudah dikenalnya menyapunya, menasukinya, tepat saat dia menyadari ada yang bergerak di lapangan di bawah. Sebelum sempat berpikir, Harry mengalihkan pandangan dari Snitch dan menunduk ke bawah. Paling sedikit 100 Dementor berdiri di bawah. Wajah mereka yang bersembunyi terarah kepadanya, seakan air beku naik memenuhi dadanya, mengiris organ-organ dalam tubuhnya. Dan kemudian Harry mendengar lagi, ada yang berteriak, menjerit dalam kepalanya. Seorang perempuan. "Jangan Harry, jangan. Tolong jangan. Minggir kau perempuan bodoh, minggir. Jangan Harry. Tolong jangan. Ambil saja aku. Bunuh aku sebagai gantinya." Kabut putih berpusar dan membekukan memenuhi otak Harry. Sedang apa dia? Kenapa dia terbang? Dia harus membantu wanita itu. Wanita itu akan mati. Dia akan dibunuh. Harry terjatuh, menembus kabut sedingin es. "Jangan Harry. Tolong kasihani dia. Kasihani dia." Terdengar tawa nyaring. Perempuan itu menjerit dan Harry tak ingat apa-apa lagi. Untung tanahnya lembek. Kukira dia mati. Tapi bahkan kacamatanya pun tidak pecah. Harry bisa mendengar suara-suara itu berbisik-bisik, tapi dia tak bisa memahaminya. Dia tak tahu di mana dia dan bagaimana dia bisa sampai sini, dan apa yang dilakukannya sebelum dia tiba di sini. Yang dia tahu hanyalah sekujur tubuhnya sakit semua, seakan dia habis dihajar. Itu hal paling mengerikan yang pernah kulihat sepanjang hidupku. Paling mengerikan, paling mengerikan. Sosok hitam berkerudung dingin, jeritan. Mata Harry membuka. Dia terbaring di rumah sakit di sayap kastil. Tim Quidditch Gryffindor berumur lumpur dari kepala sampai kaki mengerumuni tempat tidurnya. Ron dan Hermione juga ada, basah kuyup, seakan baru naik dari kolam renang. "Harry," kata Fred, yang pucat pasi di balik lumpur, "bagaimana perasaanmu?" Rasanya memori Harry seperti kaset yang dipercepat, petir, Grim, Snitch, dan Dementor. "Apa yang terjadi?" tanyanya sambil duduk begitu mendadak sampai mereka semua terperangah. "Kau terjatuh," kata Fred. "Pasti ada berapa ya? 15 meter." "Kami kira kau meninggal," kata Alicia gemetaran. Hermione mengeluarkan suara seperti berdecit, matanya merah sekali. "Tapi pertandingannya," kata Harry, "apa yang terjadi? Apa akan diulang?" Tak ada yang menjawab. Harry mendadak menyadari hal mengerikan pastilah terjadi. "Kita tidak kalah. Diggory mendapatkan snitch-nya," kata George. "Tepat sesudah kau jatuh." Dia tidak menyadari apa yang terjadi. Ketika dia menoleh dan melihatmu tergeletak di tanah, dia berusaha membatalkannya. Dia menginginkan pertandingan ulang, tetapi mereka menang dengan fair, kata Wood mengakuinya. "Di mana Wood?" tanya Harry yang tiba-tiba sadar Wood tidak ada. "Masih mandi," kata Fred. "Kurasa dia mencoba menenggelamkan diri." Harry membenamkan wajahnya pada lututnya. Tangannya mencekram rambutnya. Fred memegang bahunya dan mengguncang kasar. "Sudahlah Harry, tak apa-apa. Kau kan selalu berhasil menangkap Snitch sebelumnya. Pasti ada satu saat kau tidak berhasil menangkapnya," kata George. "Pasti ada satu saat. Pertandingan belum usai," kata Fred. "Kita kalah 100 angka. Betul? Jadi kalau Hufflepuff kalah dari Ravenclaw, kita akan mengalahkan Ravenclaw dan Slytherin. Hufflepuff harus kalah paling 200 angka," kata George. "Tetapi kalau mereka mengalahkan Ravenclaw, tak mungkin. Ravenclaw terlalu kuat. Tapi kalau Slytherin kalah dari Hufflepuff, semua tergantung dari angkanya, dengan batas 100, entah untuk siapapun." Harry berbaring diam, tidak berkata sepatah kata pun. Mereka telah kalah untuk pertama kalinya. Pertandingan Quidditch yang dimainkannya kalah. Kira-kira 10 menit kemudian, Madame Pomfrey datang untuk menyuruh mereka meninggalkan Harry agar bisa beristirahat. "Kami akan datang menengokmu lagi nanti," kata Fred. "Jangan menghukum diri sendiri, Harry. Kau masih seeker terbaik yang pernah kami punyai." Teman-teman setimnya beriringan keluar meninggalkan lumpur. Madame Pomfrey menutup pintu di belakang mereka dengan pandangan mencela. Ron dan Hermione mendekat ke tempat tidur. "Dumbledore marah sekali," kata Hermione nyaring. "Belum pernah aku melihat semurka itu."
Dia berlari ke lapangan saat kau terjatuh, melambaikan tongkatnya, dan kau seperti melambat sebelum menghantam tanah. Kemudian memutar tongkatnya ke arah para dementor, meluncur sirna perak kepada meluncurkan sinar perak kepada mereka. Mereka langsung meninggalkan stadion. Dumbledore gusar sekali. Mereka datang ke lapangan, kami mendengarnya. Kemudian secara sihir dia mengangkatmu ke atas tandu, kata Ron, dan berjalan balik ke sekolah. Dengan kau melayang di atas tandu, semua mengira kau sudah. Suaranya menghilang, tapi Harry nyaris tak menyadari dia sedang memikirkan pengaruh Dementor terhadap dirinya. Tentang suara yang menjerit, dia mendongak dan melihat Ron dan Hermione memandangnya dengan cemas, sehingga dia cepat-cepat mencari sesuatu yang biasa untuk diucapkan. Apa ada yang menyimpan nimbusku? Ron dan Hermione langsung saling pandang. Kenapa? Tanya Harry, memandang mereka bergantian. Ya, waktu kau jatuh, sapumu diterbangkan angin, kata Hermione ragu-ragu. Dan sapu itu menabrak dedalu perkasa. Harry mencelos. Dedalu perkasa adalah pohon yang sangat galak yang berdiri sendirian di tengah halaman. Dan tanyanya, takut mendengar jawabannya. Kau tahu bagaimana si dedalu perkasa, kata Ron. Dedalu itu tidak suka ditabrak. Profesor Flitwick mengambilnya sebelum kau sadar, kata Hermione dengan suara amat pelan. Perlahan Hermione meraih tas di kakinya, menjungkirnya dan mengeluarkan kira-kira selusin serpihan kayu dan ranting ke atas tempat tidur Harry. Itulah yang tersisa dari sapu Harry yang setia, yang akhirnya terkalahkan. Dementor kembali masuk ke dalam Hogwarts dan Harry jatuh padahal terpisah 15 meter dari Dementor. Seru. Itu akhir dari chapter berapa tadi? 9. Sampai jumpa di chapter berikutnya ataupun cerita-cerita lain di video-video lainnya. Salam sehat, salam berbahagia. Assalamualaikum.